Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Rini Nofrima. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang proyek akhir semester saya dengan bidang studi pemrograman web yang dibimbing oleh dosen yaitu Bapak Sanudin Skom Mkom dari program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat sebuah project. Yang pertama ada database project dan fungsi get post, lalu ada form registrasi dan login, terakhir yang namanya report print. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana hasil dari yang teman-teman lihat di layar begini. Kita akan masuk dulu ke codingan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman atau codingnya di Visual Studio Code. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan atau mengetik codingan, kita jangan lupa terutama yang namanya bikin folder dulu. Nah, di sini saya sudah ada bikin folder yang namanya tugas UAS. Nah, teman-teman kalau belum bisa bikin folder, teman-teman bisa langsung ke file, terus new folder, new file. Nah, di new file ini nanti bisa di save langsung ke folder, atau teman-teman bisa kembali lagi ke bagian folder di mana mau teman-teman save. Silakan teman-teman bikin dulu foldernya. Misalnya di sini saya akan simpan di bagian dokumen. Nah, foldernya namanya misalnya tugas. Nah, di sini teman-teman bisa setelah bikin, nah balik lagi ke bisa teman-teman open folder saja. Nah, di folder ini nanti bisa yang namanya select folder. Nah, di sini bisa kebuka nantinya. Oke. Nah, setelah itu mungkin pastilah bisa bikin folder di bagian Visual Studio. Sebelumnya saya juga sudah pernah sedikit menerangkan. Nah, di sini saya sudah bikin namanya folder tugas UAS. Nah, di folder tugas UAS ini udah banyak berapa file yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Kalau saya kerjakan dari awal, takut waktunya tidak mencukupi, atau saya juga masih kagok. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya folder, saya bikin nama folder aset. Nah, di aset ini saya letakkan yang namanya image, terus ada DSRC, vendor, kompresor, terus MPDF-nya, lalu yang namanya statusingnya, terus yang ada admin HTML-nya, terus ada menu-menu yang akan muncul di hasil akhir kita sesuai dengan perintah. Nah, yang pertama di sini tugasnya tugasnya yaitu bikin database. Sebelum kita bikin database, di sini saya menggunakan yang namanya exam. Nah, jangan lupa teman-teman start dulu di bagian ini nih. Start. Nih, kita stop dulu ya. Kita coba start. Terus start. Nah, di sini kita buka localhost-nya itu php main admin. php main admin. php main admin. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di php main admin ini teman-teman bisa bikin folder baru, terserah namanya apa. Kalau bisa, nanti nama yang di sini teman-teman bisa aktifkan kembali harus sesuai dengan codingan teman-teman. Nah, di sini saya sudah bikin, bisa teman-teman bikin folder baru terus buat. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada isi dari database saya. Di sini saya bikin folder yang namanya tugas UAS, terus ada yang nama data di database saya. Nah, yang akan muncul nanti di bagian localhost tugas saya. Nah, sudah kita membuat database, kita kembali ke
codingan kita lagi. Nah, di sini tadi teman-teman lihat tampilan dari ini saya ada yang namanya form login. Gimana cara bikinnya? Nah, di sini kan ada yang namanya login PHP ya. .php. Nah, disinilah kita bisa memasukkan codingan tentang form login. Nah, yang ini ada yang namanya di sini kita sudah. Nah, di sini ada bagian headnya, headnya form login, stylenya untuk ngatur yang ada di sini nih, yang namanya background belakang, fontnya, terus kotaknya atau yang kotaknya ini, terus ini ya bagian marginnya bisa diatur di sini. Nah, terus ada yang namanya kalau password salah nanti akan ada pemberitahuan salah form login. Setelah itu misalkan di form loginnya kita kan belum bisa login nih karena kita belum ada username dan password, bisa teman-teman langsung regis. Di mana? Nah, regis. Nah, bisa pencet. Nah, di mana bagian regis ini? Bagian regis ini ada di mana? Form regis ini. Bisa teman-teman ganti di codingannya di Visual Code-nya yang namanya regis.php. Nah, di sini bisa kita ganti atau kita atur form regisnya, gimana cara masukannya. Ini form regis detailnya. Terus di sini ada yang namanya di body-nya ada bagian nama, password, confirm password, alamat, terus alamat email, alamat domisili, terus name, jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini ada 2, laki-laki, kita makanya jenis select ID. Terus ada yang namanya ada optionnya ya, ada yang kelas. Nah, di sini. Nah, contohnya kita masukin dulu nama registnya, masalahnya Susanti. Terus passwordnya kita bikin aja berapa. Nah, kita bikin. Terlupa, maaf. Kita bikin confirm password lagi. Terus emailnya kita bikin susanti00@gmail.com misal emailnya. Terus alamat domisilinya Cikarang. Nah, di sini kita masukin NIM-nya berapa? Misalnya 595857. Jenis kelaminnya apa? Perempuan. Nah, kelasnya apa? TI22B1. Nah, kita sync up. Kan localhost menyatakan data berhasil ditambahkan. Nah, lalu di sini kita akan masukin lagi. Kita mau login. Yang kita login dulu. Benar gak ya? Susanti 00@gmail.com. Jangan lupa ya passwordnya. Misalnya tadi lupa password, kan ada tadi yang namanya lupa password di bagian loginnya. Misalnya kita lupa password nih, salah ngisi password. Nah, bisa diganti. Tadi kembali lagi susanti@gmail.com. Nah, passwordnya berapa? 1 2 3. Kita login dulu. Nah, sudah login. Nah, di sini ada nilai mahasiswa. Nah, yang dimana database tadi sudah muncul di sini, teman-teman. Nah, di data mahasiswa ini function atau tempatnya di mana? Ada di bagian function. Yang mana function? Buat apa function ini? Function.php. Kita mengonekkan MSQL-nya dari localhost ke dari PHP MyAdmin ke localhostnya kita dengan codingan kita. Nah, bisa teman-teman lihat. Terus di bagian data ini ada yang namanya input keyword. Bisa di sini dicari misalnya Ayu. Kita cari, kita enter aja. Oh, tidak ada. Mari kita tambahkan datanya nama Ayu. Misalnya belum ke input, kita bisa tambahkan datanya. Nah, ditambah data
menu tambah data ini di mana? Di bagian Visual Studionya. Mari kita lihat. Di sini ada bagian tambah .php. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti yang namanya kita atur semua yang bagian tambah ini, tambah data ini bisa kita ini ada form tambah title biasa, seperti biasa ada head, bagian headnya style dan ini sebagainya bisa diatur di bagian file tambah .php. Nah, lalu kita tambahkan datanya, berfungsi gak tambah datanya. Kita coba tambahkan datanya dengan nomor NIM ini, terus namanya Ayu, terus nilainya berapa? 89. Mata kuliah apa? Jarkom. Kita submit. Tambah nggak? Lokalis menyatakan apakah sudah benar? Oke. Lokalis menyatakan data ditambah berhasil. Nah, di sini nih dan muncul namanya Ayu. Kita cari pun nama Ayu, dia bakalan muncul. Nah, begini. Nah, kita baik lagi. Teman-teman bisa tambah sebanyaknya data di sini di bagian tambah. Lalu kita back lagi ke awal. Di sini sudah ada data mahasiswa. Nah, di sini ada lagi tadi tugasnya yaitu print ya, cetak ya. Buat apa? Di sini ada bagian yang namanya print. Print.php. Buat apa print.php? Ya, kita buat cetak print data dari database dengan PHP. Nah, di sini teman-teman bisa masukin codinginnya. Yang pertama ada head, detailnya apa, terus bagian style bodinya kita ganti backgroundnya, boleh itu background warna atau background gambar. Terus di body berikutnya ada yang namanya tulisan nilai, terus nama universitasnya. Langsung kita includein kita includein kepada menu function.php. Terus table border, terus berapa, terus ada di sini name, nama, nilai matkul sama dengan function.php. Terus MSQL query-nya. Nah, di sini terakhir ada window print. Nah, di sini kan ada sudah bisa teman-teman lihat sendiri, di sini sudah ada yang namanya tombol print. Jadi kita klik tombol print di sini akan muncul langsung secara otomatis ke jalur cetak. Di sini sudah bisa kita setting saja kita menggunakan printer mana dan disesuaikan halamannya, terus salinan berapa, terus mau bebas, mau potret, mau landscape bisa diatur, dan warna terserah, dan setelan lainnya seperti printer biasanya. Ini saya nggak mau cetak karena saya tidak terhubung dengan printer. Nah, disinilah bentuk penampakan dari tombol print atau nilai mahasiswa sesuai database. Nah, tinggal print. Nah, mungkin teman-teman hanya sampai di sini aja ya. Oh ya, terakhir ada menu logout. Mohon maaf, ada menu logout. Nah, kita logout. Logout ini dari mana datangnya? Kita balik lagi ke ini, ada yang namanya logout. Ada login, ada logout.php. Nah, ini di session start. Nah, teman-teman, beginilah lebih kurang hasil dari project yang saya bikin. Di sini ada from login, from registrasi, lalu ada namanya menu sync up, cancel. Terus di sini juga di form registrasi ada nama, mengisikan nama, password, alamat email, dan alamat domisili, ada NIM, jenis kelamin, dan kelas. Nah, setelah kita login, di sini ada muncul namanya atau database-nya nilai siswa, dan di data siswa kita bisa hapus, edit, tambah, atau searching data siswa yang ada. Nah,
Ini salah satu menu tambah data. Di sini kita bisa menambahkan data sebanyak mungkin data siswa yang ada. Nah, teman-teman, di sini juga ada namanya fitur print atau cetak dokumen database-nya. Bisa kita cetak melalui printer dan kita bisa setting sendiri landscape atau ukuran kertasnya apa dan ininya apa. Teman-teman lihat sesuai dengan gambar. Baik teman-teman, dari saya mungkin sekian penjelasan baik mohon maaf jika ada kesalahan, namanya saya juga belajar. Terima kasih atas tontonannya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.